Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Alfianto dengan NIM 2010601053 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang sholat. Dan yang paling utama kita akan membahas tentang rukun sholat itu sendiri. Kata sholat jamaknya yaitu sholawat. Secara bahasa berarti doa. Kata sholli dan sholataka berarti doa. Ayat itu secara lengkap terjemahnya adalah dan berdoalah engkau untuk mereka, sesungguhnya doamu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Ibnu Al-Arabi mengatakan bahwa sholawat dari Allah berarti rahmat, dari malaikat berarti istighfar. Ada pula pendapat bahwa sholawat dari Allah berarti pujian yang baik. Adapun menurut istilah syar'i, sholat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat tertentu. Tata cara sholat menurut Rasulullah SAW secara tertib yaitu yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Salat dilakukan menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Sesungguhnya kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Orang yang sedang naik kapal laut dan tidak sholat, jika arah kiblat diketahui, maka hendaklah ketika memulai sholat menghadap ke kiblat sesuai dengan perintah umum menghadap kiblat dalam sholat seperti dikutip di atas. Kemudian apabila kapal bertolak saat orang itu sedang mengerjakan sholat, maka ia tidak perlu membetulkan arahnya lagi. Artinya ia tetap sholat dengan terus menghadap ke arah semula meskipun kapalnya telah berbelok haluan. Ia tidak perlu membelokkan ke arah berdirinya karena penumpang tidak tahu bahwa kapal itu membelok dan berapa besar, berapa derajat belokannya. Dan itu tentu akan menyulitkan, kan sementara agama itu asasnya adalah kemudahan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. Dari Anas Ibnu Malik diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila hendak mengerjakan sholat sunat di atas kendaraannya, beliau menghadap ke kiblat, lalu bertakbir untuk sholat, kemudian melepaskan kendaraannya yaitu unta, membiarkannya berjalan, kemudian terus sholat ke arah mana kendaraan menuju. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang sholat dalam pesawat, kereta api ataupun angkutan umum yang sedang berjalan, maka ketika mulai sholat cukup menghadap sesuai dengan arah kursinya dalam kendaraan itu dan sholat menghadap ke arah manapun sesuai duduknya. Hal itu karena menyorongkan duduk di atas kursi hanya untuk menghadap ke kiblat adalah menyulitkan, dan ini tidak sejalan dengan asas pelaksanaan agama yang memberikan kemudahan. Nabi SAW sendiri terkadang sholat di atas kendaraannya mengikuti arah kemana kendaraannya itu menghadap. Orang yang sakit dan tidak bisa bergerak banyak, maka ia sholat berbaring dan tidak perlu menghadap ke kiblat. Begitu pula orang yang tidak dapat mengetahui arah kiblat, maka ia sholat ke arah mana ia menduga arah kiblat. Hal ini sesuai dengan firman Allah, dan kemuliaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Orang yang tidak dapat mengerjakan sholat berdiri karena sakit atau karena keadaan tidak memungkinkan, misalnya lantaran berada dalam kendaraan yang sedang berjalan, mengerjakan sholat dalam keadaan duduk sesuai dengan hadis di atas jika ia masih bisa duduk. Menurut fuqaha Hanafi dan beberapa ulama Syafi'ah, apabila tidak bisa duduk, maka sholat berbaring telentang dengan kaki mengarah ke kiblat. Ulama Hanafi menakwil hadis Imran di atas
dengan adanya sakit wasir yang diderita Imran, sehingga hadis itu adalah kitab atau sapaan khusus untuk Imran dan orang sepertinya, bukan kitab umum. Orang yang tidak bisa duduk lalu mengerjakan sholat berbaring terlentang dengan kaki ke arah Ka'bah, sesungguhnya ketika ia melakukan isyarat rukuk dan sujud, ia lebih menghadap ke Ka'bah atau setidaknya ke arah utara Ka'bah. Yang selanjutnya yaitu niat. Setiap orang yang mengerjakan sholat harus dengan niat yang ikhlas di dalam hati bahwa ia hendak mengerjakan sholat. Para ulama telah sepakat bahwa tidak sah ibadah tanpa niat, meskipun ada perbedaan pendapat tentang apakah niat itu rukun atau syarat sah sholat. Namun setiap orang yang sholat harus berusaha untuk berkonsentrasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholatnya menjadi khusyuk. Dasar hukum niat dalam ketentuan syara adalah firman Allah, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah pada Allah dengan ikhlas padanya dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang selanjutnya, mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Pandangan mata yang orang yang sholat diarahkan ke tempat sujud, dimaksudkan agar semaksimal mungkin dapat dicapai kekhusyukan. Dalam Al-Quran disebutkan, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Yang ketiga, melakukan takbiratul ihram dengan mengucap Allahu Akbar. Setelah berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah tempat sujud, lakukan takbir seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu dan menyejajarkan ibu jari dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan, serta telapak tangan menghadap ke kiblat. Mengucapkan takbir yakni lafal Allahu Akbar diperintahkan oleh Nabi SAW saat seseorang akan melaksanakan sholat, sebagaimana tertera dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Jika kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah Al-Quran yang paling mudah yang ada padamu. Muttafaq alaih. Yang selanjutnya, bersedekap dengan meletakkan tangan di atas dada. Setelah bertakbir, lakukan sedekap dengan cara telapak tangan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Beberapa hadis menerangkan tentang hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Sahal Ibnu Sa'id sebagai berikut. Dari Sahal bin Ibnu Sa'id diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah orang-orang diperintahkan agar masing-masing meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, membaca doa iftitah secara sir atau lirik. Setelah melakukan takbiratul ihram, bacalah doa iftitah. Ada beberapa doa iftitah yang dapat diucapkan dalam sholat. Melalui majelis tarjih dan tasdid, pimpinan Muhammadiyah lebih cenderung pada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoya kama yunaqas sabul abiyadu min adanas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wal sajil wal barad. Membaca ta'awud secara sir. Setelah membaca iftitah, kemudian bacalah ta'awud atau ucapan menyatakan berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluk yang terkutuk. Rasulullah SAW setelah membacakan doa iftitah dan sebelum membaca basmalah dalam sholat, membaca ta'awud, memohon perlindungan pada Allah. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, antara lain sebagaimana di bawah. Dan apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat 16 ayat 98. Yang selanjutnya yaitu membaca basmalah secara jahar atau sir. Pada sholat, bacaan seorang menjalankan sholat membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah dibaca sesudah ta'awud dan sebelum membaca Al-Fatihah.
Basmalah dibaca dalam semua rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Jahar dan sir dalam sholat. Jahar dalam sholat sir yaitu sholat di mana bacaan surat dibaca pelan seperti orang berbisik. Misalnya dalam sholat zuhur atau sholat asar, basmalah dibaca sir pula. Untuk sholat jahar yaitu sholat di mana bacaan surat dibaca dengan suara keras terdengar oleh makmum, maka basmalah dapat dibaca jahar atau dapat dibaca sir. Ini didasarkan pada jamak di antara hadis-hadis yang berlawanan, di mana pada satu sisi terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi menjaharkan bacaan basmalah dan dalam sholat jahar, dan pada sisi lain hadis-hadis menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah secara sir. Dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat para fuqaha. Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya hadis-hadis yang saling berlawanan mengenai masalah tersebut. Sesuai dengan kaidah dalam mazhab tarjih, di mana dinyatakan bahwa apabila ada ta'arud dalil, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjamak atau mengkompromikan. Baru apabila jamak tidak bisa dilakukan, diambil langkah berikutnya, yaitu tarjih, memilih yang lebih kuat. Nas mengganti yang terdahulu dengan yang datang kemudian, atau tawakuf, tidak diambil keputusan. Cara menjamak kedua kelompok hadis itu adalah dengan menyatakan bahwa ada hadis-hadis menyatakan bahwa boleh menjahar bacaan basmalah dalam sholat jahar, sebagaimana difahami dari hadis Abu Hurairah dan Ummu Salamah, dan boleh membacanya dengan sir dalam sholat jahar sesuai dengan hadis Aisyah dan Anas. Yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan membaca amin. Setelah membaca ta'awud dan basmalah dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, karena dalam sholat Al-Fatihah merupakan bacaan pokok pada tiap-tiap rakaat. Secara umum membaca Al-Fatihah dalam sholat itu adalah wajib, karena merupakan salah satu rukun sholat, sehingga tidak sah sholat tanpa membacanya. Hanya saja membaca Al-Fatihah, di belakang imam terdapat 2 garis besar istihad fikih, yaitu istihad mazhab Hanafi dan istihad jumhur ulama. Dalam mazhab Hanafi, makmum di belakang imam dalam sholat jamaah tidak membaca Al-Fatihah. Hal ini didasarkan pada firman Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Menurut jumhur ulama, membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sendirian maupun berjamaah di belakang imam adalah wajib hukumnya berdasarkan hadis mubadah di atas. Yang selanjutnya membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat atau ayat Al-Quran. Para sahabat telah berjima atau sepakat bahwa setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama di semua sholat. Yang selanjutnya mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul ihram, lalu rukuk, membungkukkan badan seraya meluruskan punggung dengan tengkuk, dan telapak tangan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri. Dengan jari-jari tangan agak direnggangkan sambil membaca doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subhanallah subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau subhanun qaddisun rabbul malaikati warruh. Muhammadiyah melalui majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah lebih cenderung pada pendapat yang membolehkan membaca bacaan lain selain bacaan yang diajarkan oleh Rasul. Disidangkan pada 5 Mei 2006. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pula pada kaum muslim untuk rukuk dengan baik atau tumakninah. Makna tumakninah di sini adalah
bahwa gerakan tersebut dilakukan dengan tenang, khusyuk, dan tidak tergesa-gesa. Yang selanjutnya yaitu bangun dari rukuk seraya mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram dengan membaca doa, dan apabila telah berdiri tegak atau iktidal, kedua tangan diluruskan ke bawah lalu membaca doa Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Yang selanjutnya membaca takbir tanpa mengangkat tangan, lalu sujud dengan cara meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan dengan menekukkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Meletakkan kedua tangan, dahi, dan hidung di tempat sujud. Meregangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku, telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu serta merapatkan jari-jari tangan dan tidak digenggam. Ketika sujud, hidung dan kening bersentuhan dengan tepat sholat. Ketika bersujud membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Muhammadiyah melalui majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah lebih cenderung pada pendapat yang membolehkan membaca bacaan lain selain bacaan yang diajarkan Rasulullah saat bersujud, disidangkan pada 5 Mei 2006. Bangun dari sujud untuk duduk iftirashi sambil membaca takbir tanpa mengangkat tangan, dan ketika duduk membaca doa Allahumma firli warhamni waj'alni wadini warzuqni. Setelah bangun dari sujud kedua pada rakaat kedua dengan membaca takbir tanpa mengangkat tangan, lalu duduklah untuk tahiyat awal seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian letakkanlah telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Jari-jari tangan dihamparkan, sedangkan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan digenggam. Ibu jari menyentuh jari tangan dan jari telunjuk diacungkan pada saat memulai membaca doa atas tahiyat awal, yaitu At-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibah. Yang selanjutnya membaca doa at-tahiyat awal dan sholawat. Yang selanjutnya membaca doa-doa pilihan yang disukai. Setelah bangun dari sujud kedua pada rakaat terakhir, kedua untuk salat subuh, ketiga untuk salat maghrib, atau keempat untuk salat zuhur, asar, dan isya, sambil membaca takbir tanpa mengangkat tangan, duduklah untuk at-tahiyat akhir. Duduk tawaruk yaitu duduk dengan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari ditekuk dan mengarah ke kiblat, dan duduk dengan bertumpukan pantat di atas lantai tempat sholat. Kemudian letakkanlah kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan jari-jari tangan kiri dijulurkan seperti pada duduk iftirashi. Kemudian letakkanlah telapak tangan kanan di atas paha kanan dengan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah kanan digenggam. Ibu jari menyentuh jari tengah dan jari telunjuk diacungkan pada saat memulai membaca doa at-tahiyatulillah. Akhirilah salat dengan mengucapkan salam, yaitu dengan cara memalingkan muka ke kanan sampai pipi terlihat dari arah belakang, seraya membaca salam, dan memalingkan muka ke kiri sampai pipi terlihat dari arah belakang, seraya membaca salam. Ada dua lafal salam penutup salat yang dapat digunakan dengan memilih salah satu, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau dengan tanpa wabarakatuh.